Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 9 semester ganjil. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat, khususnya yang dengan menggunakan cara memfaktorkan. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan cara yang pertama memfaktorkan, dan yang kedua dengan menggunakan rumus ABC, dan yang ketiga dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Pada pembahasan berikut ini yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat khususnya dengan menggunakan cara memfaktorkan. Pertama, persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dan A di sini tidak sama dengan 0, dapat diuraikan menjadi hasil kali X plus X1 dikali dengan X plus X2 sama dengan 0. Ini adalah hasil uraiannya. Hal yang perlu diingat juga dalam memfaktorkan adalah akan dicari dua bilangan yang merupakan faktor dari C. C di sini adalah konstanta dari persamaan kuadrat di sini, di mana C ini adalah mewakili nilai dari X1 dan juga X2. Dan juga jika X1 ditambah X2 itu hasilnya sama dengan B. B ini adalah koefisien dari variabel X. Dan jika hasil kali X1 kali X2 itu sama dengan hasil kali A kali C. A itu adalah koefisien X kuadrat dan juga C-nya di sini adalah konstanta. Di sini diberikan contoh soal ya, tentukan akar X1 dan X2 dari persamaan kuadrat berikut. Soal yang pertama yaitu X kuadrat min X min 20 sama dengan 0, dan juga soal yang kedua yaitu X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan 0. Untuk contoh soal yang pertama yaitu persamaannya X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Sekarang bagaimana cara penyelesaiannya? Dengan cara memfaktorkan, yaitu yang pertama yang harus kita ketahui dulu adalah koefisien dari masing-masing variabel di sini. Untuk koefisien X kuadrat itu nilai A-nya sama dengan 1, kemudian nilai B-nya yang berpasangan dengan variabel X yaitu min 1. Jadi kalau tidak ada bilangan di sini di depan variabel X dan X kuadrat, berarti di situ ada angka satunya. Kemudian untuk konstantanya diambil dari sini atau C-nya yaitu sama dengan minus 20. Langkah selanjutnya dicari dua bilangan yang merupakan faktor dari 20. 20 ini diambil dari konstanta di sini, bilangan yang paling belakang ya, 20. Yang jika dijumlahkan hasilnya min 1 dan dikalikan hasilnya minus 20. Jadi kita mencari dua bilangan tersebut. Jika dikalikan, dijumlahkan hasilnya minus 1 dan dikalikan hasilnya minus 20. Untuk bisa kita menentukan angka-angka tersebut, jadi kita cari pemfaktoran dari bilangan 20 ini. Dari angka 20 kita cari, kita faktorkan bilangan berapa saja yang jika dikalikan hasilnya 20. Setelah difaktorkan, didapat bilangan-bilangan tersebut yaitu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, plus minus 5, plus minus 10, dan juga plus minus 20. Dari beberapa bilangan faktor di sini, kita cari di mana bilangan-bilangan tersebut dua buah bilangan jika dijumlahkan hasilnya minus 1 dan jika dikalikan hasilnya minus 20. Selanjutnya dari faktor-faktor di sini tadi, bilangan-bilangan yang dapat memenuhi yaitu min 5 dan plus 4. Kenapa yang didapat di sini adalah min 5 dan 4? Karena setelah kita buktikan min 5 tambah 4 itu sama dengan minus 1. Sesuai dengan hasil pada koefisien B di sini yaitu minus 1. Kemudian kalau dua bilangan di sini dikalikan, min 5 kali 4 hasilnya sama dengan minus 20. Sehingga dari persamaan kuadrat di atas, ini X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Setelah diuraikan, itu menjadi X min 5 dikali X plus 4. Min 5-nya di sini memindahkan dari bilangan di sini tadi, min 5. Kemudian juga plus 4-nya memindahkan dari sini, plus 4. Kemudian untuk menentukan nilai X-nya,
X1 dan X2. X1-nya di sini dapatnya 5 dan X2-nya sama dengan minus 4. Jadi diambil kebalikannya di sini. Kalau jika di sini X-nya minus 5, maka hasil X-nya sama dengan plus 5. Jika di sini X plus 4, maka hasil X-nya itu sama dengan X min 4. Sehingga akar-akar persamaan kuadratnya menjadi X1 sama dengan 5 dan X2-nya sama dengan minus 4. Ini adalah hasil akhirnya. Berikutnya untuk contoh soal yang nomor 2, yaitu X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan 0. Penyelesaiannya dengan cara memfaktorkan. Seperti sebelumnya, soal yang nomor 1, jadi kita harus mengetahui dulu berapa nilai A-nya di sini. A-nya yaitu 1, karena tidak ada bilangan berarti angka 1. Kemudian B-nya sama dengan plus 7. Di sini karena depannya plus jadi plus 7. Dan kemudian C-nya atau konstantanya yaitu sama dengan 12. Kemudian kita akan mencari dua bilangan yang merupakan faktor dari 12 dari konstanta di sini. Ya, kita mencari tahu angka 12 itu dua bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya 7 dan juga jika dikalikan hasilnya 12. Selanjutnya kita memfaktorkan bilangan konstanta di sini yang paling belakang bilangannya konstanta 12. Jadi bilangan berapa saja yang jika dikalikan hasilnya sama dengan plus 12. Setelah difaktorkan bilangan-bilangan tersebut yaitu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, dan plus minus 12 ya. Jadi bilangan-bilangan ini adalah faktor dari bilangan 12. Faktor itu artinya jika dikalikan menghasilkan angka 12. Setelah kita lihat di sini faktor-faktornya, kita cari bilangan mana yang jika dijumlahkan hasilnya 7 dan juga jika dikalikan hasilnya 12. Dari bilangan-bilangan tersebut yang sesuai angkanya yaitu 3 dan 4. Angka 3 dan 4 karena kalau dijumlahkan, jika dijumlahkan 3 plus 4 itu sama dengan 7 dan juga jika dikalikan 3 kali 4 itu sama dengan 12. Jadi di sini adalah plus 3 dan plus 4 adalah bilangan yang sesuai untuk hasil faktor dari 12. Jika diuraikan dalam persamaan kuadrat di sini menjadi X plus 3 dikali X plus 4. 3 dan 4 di sini didapat dari bilangan ini tadi. Ya. Kemudian untuk menentukan nilai X1-nya atau X2-nya, X1-nya karena di sini X plus 3 sehingga X1-nya kebalikannya minus 3. Atau X plus 4, maka X2-nya itu sama dengan X min 4. Jadi angka kebalikannya. Sehingga akar-akar persamaan kuadratnya adalah untuk X1 minus 3 di sini dan atau X2-nya sama dengan minus 4 dari sini. Ya, pada slide terakhir di sini diberikan soal-soal yang berhubungan dengan apa yang dijelaskan tadi, nomor 1 dan nomor 2. Jadi perintahnya menentukan berapa nilai X1-nya dan juga X2-nya dari persamaan kuadrat berikut dengan cara metode memfaktorkan. Soal pertama, X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Soal yang kedua, X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Soal yang ketiga, X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Dan soal yang keempat, X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Ya, untuk penjelasan-penjelasannya yang masih kurang, kalian bisa kembali lagi melihat di slide-slide sebelumnya. Ya, semoga pengetahuan ini dapat bermanfaat dan kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.